Pernahkah kalian berpikir tentang paradoks yang aneh ini? Nahdlatul Ulama memiliki lebih dari 90 juta anggota, tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah maksimal cuma 60 juta anggota, bahkan beberapa data menyebut hanya 50 juta. Logikanya, yang anggotanya lebih banyak harusnya lebih kaya kan? Tapi kenyataannya, Muhammadiyah memiliki aset lebih dari 400 triliun. NU bahkan tidak ada yang tahu pasti berapa kekayaan mereka. Kenapa? Mari kita lihat lebih dalam. Universitas Muhammadiyah lebih dari 164 kampus tersebar di seluruh Indonesia. Ribuan sekolah-sekolah dan rumah sakit juga tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mereka punya dana senilai 13 triliun yang sempat ditarik dari Bank Syariah Indonesia. Sementara NU, mereka punya jutaan santri di pesantren-pesantren. Mereka punya pengaruh politik yang luar biasa. Tapi kenapa kekayaan organisasinya tidak sebanding dengan kekuatan masanya? Tahun 1912, ketika Jogja sedang bergolak oleh kolonialisme Belanda, umat Islam terlihat tertinggal dari kemajuan zaman. Disinilah seorang pedagang muda bernama Ahmad Dahlan melihat sesuatu yang menggelisahkan. Kenapa umat Islam Indonesia tidak bisa maju seperti bangsa-bangsa lain, pikirnya. Kenapa mereka masih terjebak dalam kemiskinan dan kebodohan? Ahmad Dahlan melihat solusinya yakni pendidikan modern, organisasi yang terstruktur, dan ekonomi yang produktif. Dia tidak mau umat Islam cuma hanya mengandalkan ritual dan tradisi. Dia mau mereka menjadi produsen, bukan konsumen. Maka lahirlah Muhammadiyah, nama yang berasal dari Muhammad, sang nabi yang tak hanya memimpin spiritual, tapi juga negarawan, pedagang, dan revolusioner. Tapi 14 tahun kemudian di Surabaya, sekelompok kiai senior memiliki kekhawatiran yang berbeda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan kiai-kiai lainnya melihat gerakan modernisasi Muhammadiyah dengan was-was. Jangan sampai tradisi-tradisi yang telah membentuk karakter umat Islam Indonesia hilang begitu saja, kata mereka. Mereka mendirikan Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama, bukan untuk melawan kemajuan, tapi untuk memastikan kemajuan tidak menghilangkan identitas. Dari sinilah lahir dua DNA yang berbeda. Muhammadiyah cenderung membangun umat Islam melalui institusi modern, dan NU membangun umat Islam melalui karakter dan tradisi. Dua DNA ini akan menentukan takdir kedua organisasi Islam selama 100 tahun ke depan. Sejak hari pertama, Muhammadiyah memiliki obsesi terhadap satu hal, yakni institusi. Bukan hanya masjid, tapi sekolah. Bukan hanya pengajian, tapi rumah sakit. Bukan hanya dakwah, tapi bisnis. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki visi yang revolusioner. Umat Islam harus mandiri secara ekonomi. Kalau tidak, mereka akan selalu tergantung pada orang lain. Mereka memulai dengan sekolah HIS, sekolah pertama untuk kaum pribumi. Lalu, mereka mengelola rumah sakit pertama yang dikelola organisasi Islam, lalu panti asuhan, lalu koperasi. Setiap institusi yang mereka bangun memiliki dua fungsi, dakwah dan ekonomi. Sekolah tidak hanya mendidik, tapi juga menghasilkan uang. Rumah sakit tidak hanya menyembuhkan, tapi juga menciptakan profit yang bisa digunakan untuk membangun institusi lain. Yang lebih jenius, mereka menciptakan sistem ekonomi sirkuler. Profit dari rumah sakit digunakan untuk membangun sekolah. Profit dari sekolah digunakan untuk membangun universitas. Profit dari universitas digunakan untuk membangun rumah sakit yang lebih besar. Siklus ini berputar selama 100 tahun. Hasilnya, imperium ekonomi yang tidak terlihat tapi sangat kuat. Menurut data, total aset Muhammadiyah saat ini yakni mencapai 400 triliun, lebih kaya dari banyak negara di dunia. Sementara Muhammadiyah membangun institusi, NU membangun sesuatu yang lebih halus tapi lebih kuat, karakter dan jaringan manusia. Bayangkan, 28.000 pesantren di seluruh Indonesia, 4 juta santri yang belajar tidak hanya agama tapi juga kehidupan, jutaan alumni yang tersebar di seluruh profesi, dan petani hingga presiden. Kekuatan NU bukan di gedung-gedung megah, tapi di hati jutaan orang. Mereka punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yakni loyalitas fanatik. Ketika Gus Dur menjadi presiden, dia tidak mengandalkan mesin partai politik. Dia mengandalkan jaringan NU yang sudah terbangun puluhan tahun. Ketika ada krisis sosial, bukan polisi yang turun pertama kali, tapi kiai-kiai NU yang menenangkan massa.
Tapi ada masalah besar dalam sistem NU, desentralisasi yang ekstrim. Setiap kiai memiliki otoritas penuh di wilayahnya. Setiap cabang NU mengelola keuangan sendiri-sendiri. Sistem ini menciptakan kekuatan grassroots yang luar biasa, tapi juga di sisi lain menciptakan kelemahan ekonomi yang fatal. Tidak ada akumulasi total modal yang sistematis. Sementara Muhammadiyah mengumpulkan profit dari seluruh Indonesia untuk membangun institusi yang lebih besar, NU menyebar kekayaan mereka ke ribuan pesantren kecil yang tidak saling terkoneksi secara ekonomi. Muhammadiyah memiliki strategi korporasi modern, yakni sentralisasi, standarisasi, dan akumulasi modal. Mereka seperti membangun McDonald versi Islam. Setiap cabang memiliki standar yang sama, sistem yang sama, dan kontribusi ke kas pusat. NU memiliki strategi networking tradisional, yakni desentralisasi, fleksibilitas, dan distribusi kekuasaan. Mereka seperti membangun pasar tradisional, setiap toko independen tapi saling mendukung dalam ekosistem yang lebih besar. Mana yang lebih efektif? Jawabannya tergantung metrik apa yang digunakan. Untuk akumulasi kekayaan, Muhammadiyah menang telak. Mereka berhasil menciptakan mesin ekonomi yang tidak pernah berhenti menghasilkan profit. Untuk pengaruh sosial, NU menang telak. Mereka berhasil menciptakan ikatan emosional yang membuat jutaan orang rela mati untuk organisasi mereka. Tapi ada plot twist yang menarik. Sistem yang berbeda ini ternyata menciptakan ketergantungan yang unik. Muhammadiyah memang kaya, tapi butuh legitimasi sosial. NU punya legitimasi sosial, tapi butuh sumber daya ekonomi yang kuat. Makanya, dalam politik di Indonesia, mereka sering berkoalisi meskipun ideologis mereka berbeda. Tapi sekarang, gamenya berubah. Generasi milenial Muslim Indonesia tidak lagi tertarik pada debat tradisional versus modern. Mereka mau yang praktis, yang relevan, yang bisa membantu mereka sukses di era digital ini. Muhammadiyah dengan sistem korporasi modernnya lebih siap menghadapi tantangan ini. Mereka sudah memiliki infrastruktur pendidikan yang bisa diadaptasi untuk era digital. Mereka punya sumber daya finansial untuk investasi teknologi. Tapi NU punya aset yang tidak kalah berharga, yakni kedekatan emosional. Dalam era yang semakin individualistis, manusia butuh komunitas yang hangat dan otentik. Pertanyaannya, mana yang lebih relevan dalam 20 tahun ke depan? Efisiensi korporasi atau kehangatan komunitas? Mungkin jawabannya bukan atau, tapi dan. Mungkin masa depan Islam Indonesia adalah pada sistem sintesis antara efisiensi Muhammadiyah dan kehangatan dari NU. Mungkin organisasi Islam terbaik adalah yang bisa menggabungkan mesin ekonomi modern dengan jiwa komunitas tradisional. Yang pasti, persaingan antara kedua organisasi ini telah menciptakan dinamika yang menguntungkan Islam di Indonesia. Mereka saling mendorong untuk jadi lebih baik, lebih relevan, dan lebih bermanfaat bagi umat. Teman-teman, cerita perbedaan NU dan Muhammadiyah ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang strategi dan konsistensi. Keduanya sama-sama berkontribusi pada Islam Indonesia dengan cara masing-masing. Mungkin ini adalah kekuatan terbesar Indonesia, keberagaman pendekatan yang diciptakan kekayaan yang sesungguhnya. Dan yang lebih penting, bisakah kita menciptakan strategi ketiga dengan mengambil yang terbaik dari keduanya? Kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasinya, karena Indonesia penuh dengan cerita yang lebih menarik dari film Hollywood. Cerita yang akan mengubah cara kalian memandang negeri kalian sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.